Himbauan kepada para orang tua, semua tayangan Dia Satora Online ini membutuhkan pendampingan dari orang tua. Hai adik-adik semua, selamat datang di Dia Satora Online. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan ya Kak, kita semua masih diberi kesehatan untuk berjumpa lagi dalam Bina Iman Online. Jangan lupa, kita harus tetap menjaga kesehatan. Betul. Caranya gimana Kak? Cuci tangan yang bersih. Kemudian pakai masker, juga makan makanan yang bergizi. Ya. Tentunya tetap berdoa dan memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita bergoyang bersama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, tadi setelah kita bergoyang bersama, sekarang kakak mau tanya, apa sih ciri-ciri menjadi anak Yesus? Kasih. Yes, betul. Kasih. Contohnya apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Coba. Sabar. Sabar. Terus? Tidak suka marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Terus? Saling mengasihi sesama. Tuh, kasih terhadap sesama. Sebagai anak Tuhan Yesus, sekarang kita mau bernyanyi bersama mengenai kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Pejamkan mata, tangan dilipat, sikap doa yang baik. Kita masuk dalam lagu pengantar doa. Mencintai Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, tatalah sesuai dengan rencanamu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena kami masih bisa berkumpul untuk mengikuti Bida Iman. Sebentar lagi kami akan menerangkan sabdamu, berkati kakak Permina agar dapat bermikan firman-Mu dengan baik, berkati pula agar kami dapat mendengarkan dan ya dengan baik. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cue. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat datang di Bida Iman Anak Satu Arab bersama dengan Kakak Widya. Tadi adik-adik sudah selesai bernyanyi, bersenang-senang, dan juga berdoa. Nah, sekarang mari kita segera siapkan Alkitab kita dan kita akan segera membaca apa yang menjadi Injil atau pesan di minggu ini. Oh, sudah siapkan Alkitabnya belum? Kakak udah siap nih di tangan kakak. Nah, coba kalau adik-adik masih belum menyiapkan Alkitabnya, maksudnya menyiapkan Alkitabnya, ayo segera cari Alkitabnya dan langsung saja siapkan, pegang, dan mari sama-sama kita buka ayat Alkitab di minggu ini. Injil pada minggu ini berasal dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Yuk kita sama-sama baca. Kakak mulai ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, Injil hari ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena hal ini paling utama dan paling penting. Pentingnya apa tuh, Kak? Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk melakukan dua hal. Yang pertama, tadi sudah dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Kenapa, Kak? Kok harus kasihani Tuhan sama sesama? Bukannya kan kasih kita aja sendiri. Eits, tunggu dulu. Coba Kakak tanya. Hari ini adik-adik sudah mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan loh. Lewat apa, Kak? Nah, lewat adik-adik dikasih kesehatan. Ya kan? Dikasih nafas yang segar. Kesempatan untuk bernafas hari ini.
terus bisa bersuka cita, bisa senang pada hari ini, dan juga bisa diberikan suatu akal budi yang masih sangat-sangat hebat sampai saat ini. Nah, lalu dari itu semua, karena Tuhan sudah mengasihani kita, sudah memberikan kasih yang begitu besar, dan yang paling terutama lagi tadi kakak juga sempat lupa adalah Tuhan masih terus dan akan terus mengampuni dosa kita sampai dengan hari ini. Dan seterusnya juga. Jadi, dari semua itu, tugas kita nih adik-adik untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Caranya gampang, dengan berdoa dan berbuat baik pada sesama kita. Berbuat baiknya seperti apa, Kak? Nah, kan adik-adik tahu nih, sekarang lagi apa tuh namanya? COVID ya, virus-virus corona gitu ya adik-adik. Itu kan berbahaya. Cara kita untuk mengasihi sesama gampang adik-adik, dengan mengingatkan papa, mama, kakak, ataupun adik-adik sendiri untuk menjaga kesehatan dengan pakai masker, mencuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kalau tangannya kotor kan nanti kok kita makan sentuh-sentuh barang nggak bagus. Jadi sering cuci tangan. Dan juga kita harus menjaga jarak nih. Jaga jaraknya ya jangan sering-sering berkumpul atau bermain maksudnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melindungi sesama kita. Dari apa? Dari virus corona ini. Jadi adik-adik, kesimpulannya ada dua. Yang pertama, mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah jauh-jauh dan jauh mengasihi kita lebih dulu. Dengan berdoa dan juga berbuat baik kepada sesama kita. Membuat baik atau mengasihi sesama kita itu gampang adik-adik. Dengan cara terus menjaga kesehatan, memakai masker ketika pergi keluar atau pergi bareng orang tua atau pergi kemanapun harus memakai masker, dan juga rajin cuci tangan supaya kalau ada sentuh-sentuh barang, sentuh makanan, tangan kita bersih. Jadi mencegah penularan virus. Sekian firman hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti, dan ayo terus berdoa supaya kita bisa diberi hikmat oleh Tuhan memahami Injil lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lisa. Sekarang kita mau kreativitas. Waduh, ada apa itu? Wow, keren banget ya. Tempat pensil dari daur ulang, dari botol plastik, dari kertas karton. Oh, ini alat-alat yang perlu dipersiapkan ya. Nih, ini adalah botol plastik. Kemudian ini adalah karton. Nah, kakak kasih lihat ya. Adik-adik bisa siapkan nih karton bekas apa aja boleh. Ini Kak Lisa pakai bekas jus susu ya. Kemudian ada kertas warna. Kalau nggak ada kertas warna pakai kertas biasa aja boleh. Nanti adik-adik warnain gambar sendiri. Kemudian ada botol plastik, botol bekas ya. Botol bekas nanti dipotong di sini. Hati-hati ketika memotong, minta tolong bantuan papa mama ya. Nah, ini hasilnya begini. Kak Lisa pakai ada 3 botol. Ini Kak Lisa sudah potong dengan beda-beda tingginya. Ya, buat variasi saja. Cari yang agak empuk ya, yang tidak keras, agar mudah dalam memotong dan tidak melukai tangan adik-adik. Kalau perlu dikasih kain flanel biar lebih aman. Ya, seperti ini. Kemudian ada gambar juga. Kak Lisa di sini pakai gambar seperti ini. Kakak print kemudian potong-potong. Kalau nggak ada nggak apa-apa, potong dari koran bekas yang ada gambar-gambarnya, komik boleh, atau adik-adik gambar sendiri pakai tangan. Pasti lebih keren hasilnya, hasil karya adik-adik. Oke, nah caranya gimana Kak? Kita mulai ya. Dari kertas karton bekas ini, seperti ini, kita hias, kita tempel dengan kertas warna. Ini Kak Lisa sudah kasih double tip. Adik-adik bisa pakai lem juga. Yang ada saja di rumah ya adik-adik ya.
seadanya di rumah. Pasang gimana Kak? Bebas, mau begini, mau begini, mau begini, terserah adik-adik. Semua kreasi adik-adik. Kalisa mau pasang miring. Oke, setelah itu Kakak mau ambil warna merah dan biru kertas warnanya. Ini Kalisa sudah potong berbentuk hati. Ya, karena tema kita adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Adik-adik mau bentuk bintang boleh, bulan boleh, tapi Kak Alisa mau bentuk hati ya. Tadi kertas yang kotak ini dipotong bentuk love. Ini potong bentuk love. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita tempel. Cara tempelnya gimana? Terserah. Mau begini, begini, gini. Bebas deh adik-adik. Kak Alisa mau tempel begini, gimana ya? Gini aja deh. Tempel. Satu lagi juga udah kasih double tip ya. Dilem boleh. Bisa mau tempel gini aja. Tuh ya. Sekarang kita ambil botol-botol nih tadi yang sudah dipotong ya. Yang sudah dipotong beda-beda tinggi. Terus dikasih double tip di sini atau lem yang bisa menyatukan antara plastik dengan kartonnya sini. Kita tempel ya. Jebret. Satu lagi. Jebret. Tempel lagi satunya. Tuing. Nah. Sekarang biar lebih menarik, kita ambil gambar-gambarnya atau gambar yang sudah adik-adik gambar sendiri diwarnain ya, kasih double tip atau lem yang bisa menempel, tempel di sini ya. Kemudian kakak tempel sini juga. Ini gambarnya perutnya gendut ya. Nah, kelamaan di rumah ini gendut, makan banyak, tidur. Nah, ini juga ada. Sudah jadi deh ya. Nanti dihias sendiri, mau di sini dikasih pernak-pernik, bintang-bintang, bulat-bulat boleh. Terus di sini mau ditulis ayat juga boleh. Di mana ya? Kalisa tulis di sini deh. Matius 22, 34 sampai 40 ya. Agar adik-adik ingat bahwa tugas kita adalah mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Sudah jadi, demikianlah kreativitas kita. Adik-adik sekalian, anak-anak yang saya kasihi, Bina Iman Anak BIA Paroki Bojong Indah Santo Thomas Rasul, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati anak-anak, adik-adik sekalian, dan juga orang tua, para pembina, para guru, sahabat kenalan, pelajaran adik-adik, anak-anak sekalian, supaya mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik semuanya, anak-anak sekalian, Bina Iman Anak Gereja Santo Thomas Rasul Bojong Indah, beserta keluarga, orang tua, saudara-saudari, sahabat kenalan, para pembimbing, para guru semuanya selalu diberkati, dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Dia Satora dan follow Instagram @dia.satora agar adik-adik tidak ketinggalan informasi seputar Dia Satora. Adik-adik yang manis,
Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.